Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Kembali kami sampaikan 3 berita utama hari ini. 2 pencuri mobil di Padang ditangkap polisi. Hujan deras yang disertai badai mengakibatkan terjadinya penumpukan sampah di pantai Padang. Program makan bergizi gratis di Pasaman baru dilaksanakan di Sekolah Menengah Negeri 1 Lubuk Sikaping. Dalam rekaman sebuah kamera pengawas dari salah satu rumah, terlihat 2 pelaku yang menggunakan sepeda motor ini melintas dan hendak melakukan pencurian mobil di Jalan Situjuah, Kecamatan Padang Timur, Pusat Kota Padang, pada tanggal 14 Juni lalu. Berdasarkan laporan korban dan melihat rekaman kamera pengawas, polisi dari Satreskrim Polresta Padang mengetahui identitas pelaku. Seorang pelaku atas nama Franky ditangkap polisi di rumahnya tanpa perlawanan. Usai diinterogasi, polisi kemudian melakukan pengembangan dan menangkap seorang pelaku lainnya yang bernama Ricky di daerah Dadok Tunggul Hitam, Padang. Selain kedua pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa kunci letter T yang digunakan saat mencuri, sebuah sepeda motor yang digunakan, dan juga 1 unit mobil yang telah dipreteli pelaku. Polisi masih mencari barang bukti lainnya yang telah dijual kepada penadah. Kedua pelaku dan barang bukti selanjutnya dibawa ke Mapolresta Padang guna proses hukum lebih lanjut. Dari keterangan polisi, ternyata kedua pelaku merupakan residivis spesialis pencurian mobil. Sebelumnya, kedua pelaku juga telah mencuri mobil di kawasan Jati, Pusat Kota Padang pada bulan April lalu. Penangkapan curanmor roda 4 berhasil kita amankan. Yang awalnya 1 orang tersangka, selanjutnya kita kejar dan kita amankan yang bersangkutan di daerah Dadok Tunggul Hitam. Jadi pengungkapan ini ada 2 TKP. Yang TKP awal pada bulan April yaitu 1 buah minibus box yang hilang di daerah Jati, dan kedua mobil buah yang hilang pada bulan Juni. Kini kedua pelaku akan kembali menghuni penjara untuk waktu yang lama. Karena polisi menjeratnya dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Tertangkapnya residivis dengan kasus yang sama menjadi pertanda jika pembinaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan tak berjalan optimal. Alfi melaporkan dari Padang. Setelah terjadi hujan deras disertai badai semalaman, onggokan sampah menggunung di sepanjang pantai Padang. Seperti yang terlihat di kawasan pantai Pintu Muara Kota Padang. Puluhan ton sampah berbagai macam bentuk memenuhi pantai yang semula berpasir putih ini. Secara kasat mata, sudah pasti situasi ini menjadi pemandangan yang tidak mengenakan. Namun, di lain sisi, onggokan sampah ini menjadi sumber rezeki bagi para pemulung. Lihat saja betapa sibuknya para pemulung memungut 1 persatu sampah yang bisa mereka jadikan penghasilan. Sampah-sampah plastik yang laku dijual, 1 persatu dikumpulkan ke dalam karung yang telah disiapkan. Menurut Walvan, salah seorang pemulung, sampah plastik yang dikumpulkannya kemudian dibersihkan dan dijual kepada pengumpul seharga Rp2.000 per kilogram. 1 hari ini, ia sudah bisa mengumpulkan lebih kurang 20 sampai 30 kilo sampah plastik dengan nilai sekitar 40 hingga Rp60.000. Kara plastik ya plastik. Ya alhamdulillah lah. Per kilonya 2.000. Ya belum tentu, belum diperkirakan, sebanyak belum dibersihin. Belum dibersihin, ya belum ada pasti, sekitar 20 kilo ada. Meski menjadi sumber rezeki bagi pemulung,
Namun kondisi ini sesungguhnya sangat tidak diharapkan. Selain merusak pemandangan, lingkungan kotor seperti ini juga bisa menyebabkan timbulnya penyakit. Jika semua masyarakat membuang sampah pada tempatnya dengan cara yang benar, serta tidak membuangnya ke sungai, tentu saja kondisi seperti ini tidak akan terjadi. Robiham melaporkan dari Padang. Pemerintah Kabupaten Pasaman baru pertama kali menyediakan makan bergizi gratis untuk sekolah lanjutan tingkat atas. Namun sekolah yang pertama mendapat program ini bukanlah SMA umum, melainkan sebuah sekolah menengah kejuruan di Lubuk Sikaping. Selasa adalah hari kedua pelaksanaan MBG di SMK Negeri 1 Lubuk Sikaping, Pasaman. Sebelum jam istirahat tiba, ribuan nampan MBG telah datang dari dapur penyedia MBG di Pasaman. Saat jam istirahat tiba, perwakilan siswa kemudian mengambil jatah MBG untuk dibagikan ke ruang kelas masing-masing. Menu yang disajikan cukup bergizi, yakni ayam bumbu, tempe goreng, sayur, dan buah pisang. Para siswa cukup lahap memakannya. Jumlah murid di sekolah yang menerapkan full day school atau sekolah pagi hingga sore hari itu sebanyak 1.409 orang dan semuanya kebagian. Ya, alhamdulillah pelaksanaan MBG di SMK Negeri 1 Lubuk Sikaping ini udah hari kedua ya. Udah hari kedua, alhamdulillah ini sangat antusias anak-anak terkait dengan adanya makanan bergizi gratis ini. Murid kita adalah 1.409 orang ya, untuk kelas 10, 11, dan 12. Ya jelas kalau kita lihat dalam 2 hari ini menunya cukup bagus dan anak-anak senang dan menyukai rasanya. Makan bergizi gratis merupakan program unggulan Presiden Prabowo yang bertujuan untuk meningkatkan gizi para siswa. Secara bertahap, program ini akan dilanjutkan bagi seluruh siswa SLTA di Pasaman. Fauzan melaporkan dari Pasaman. Ribuan massa yang terdiri dari mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEM se-Sumatera Barat, pengemudi ojek daring, dan elemen masyarakat lainnya menggelar demonstrasi di samping gedung DPRD Sumatera Barat pada Senin siang. Mereka tak bisa masuk ke gedung DPRD Sumbar karena terhalang pagar tinggi. Tuntutan utama mahasiswa adalah meminta pertanggungjawaban anggota DPR RI, khususnya wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumatera Barat yang berjumlah 14 orang. Pasalnya, ketika negeri ini sedang dilanda gonjang-ganjing, mereka tidak menunjukkan kepeduliannya. Selain desakan permintaan maaf, massa juga menuntut pengesahan RUU perampasan aset yang dinilai terlalu lama terbengkalai. Mahasiswa juga meminta tunjangan fantastis anggota DPR RI dibatalkan karena tidak sesuai dengan kondisi rakyat yang saat ini hidup susah. Tidak profesionalnya DPR RI dan tidak etiknya DPR RI yang seharusnya menjadi perwakilan masyarakat. Maka dari itu, arahan isu kami sesuai tuntutan tadi, menuntut DPR RI untuk kemudian wabil khususnya Dapil Sumatera Barat untuk meminta maaf secara terbuka atas tidak punyanya etika mereka ketika negeri ini sedang gonjang-ganjing, namun mereka entah kemana. Jika dalam 1 kali 24-nya mereka minta maaf, eskalasi ini akan bertambah. Kami akan menuntut tidak hanya ke DPRD, tapi ke setiap partai-partai. Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, yang menemui pengunjuk rasa mengatakan akan meneruskan tuntutan mahasiswa itu kepada para wakil rakyat yang duduk di DPR RI dari daerah pemilihan Sumatera Barat. Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, pimpinan, dan semua ketua fraksi ini menampung aspirasi yang sudah disampaikan oleh mahasiswa dan organisasi masyarakat ini ya, di DPRD Sumatera Barat, dan insya Allah sesuai dengan tugas dan peran kami, karena yang dituntut itu semuanya ada hubungannya dengan DPR RI, dengan pusat, itu kami akan menyalurkan segera mungkin. Menjelang demo berakhir, sempat terjadi ketegangan karena kedatangan personel BRIMOB ke halaman gedung DPRD Sumbar. Namun unjuk rasa berjalan damai dan aman karena aspirasi mereka telah didengar oleh pimpinan dan anggota DPRD Sumbar. Robiham melaporkan dari Padang.